wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya. Mungkin ada beberapa pasien saya di sini. Kalau bukan pasien saya, moga-moga tidak menjadi pasien saya, Bu. Sehat terus Bapak Ibu semuanya. Oke, amin. Oke, jadi saya akan cerita sedikit sama Bapak Ibu semua tentang penyakit jantung. Penyakit yang moga-moga Bapak Ibu cuma tahu aja, nggak perlu diobati, gitu ya. Oke, jadi ya memang harus diakui nyun sewu, penyakit jantung koroner itu menjadi salah satu momok, menjadi salah satu musuh utama kita. Karena memang dengan bertambah usia, makan enak, atau pola hidup yang kurang sehat, akhirnya beberapa dari kita akan menderita sakit jantung gitu. Dan memang menjadi penyebab kematian utama, terus terang ya, nyun sewu. Dan kalau bertahan hidup ya butuh banyak biaya. Alhamdulillah sekarang ada BPJS. Jadi beberapa penyakit jantung bisa kita obati dengan BPJS ya. Kalau ini pakai umum, kateterisis jantung pakai umum itu di Telogorojo aja sekitar 13 juta. Kalau pasang ring sekitar 45 juta sampai dengan tidak terbatas, tergantung kebutuhan ringnya berapa. Jadi lumayan mahal tuh. Jadi kalau bisa jangan sakit jantung Bu, dan nanti boros. Nanti gagah-gagah tapi ada Honda Brio di dalam ya. Honda Brio-nya itu isinya ring, padahal harusnya jangan ya, gitu ya. Itu, jadi intinya adalah masih menjadi penyebab kematian nomor 1 dan tidak hanya pria loh, wanita juga sama. Jadi sekarang itu pria sama wanita relatif sama. Dulu kita berpikir bahwa yang kena itu seringnya laki-laki gitu ya, tapi ternyata enggak, wanita juga banyak ya. Nah ini beberapa artis yang kita tahu tiba-tiba nggak ada karena jantung. Nah itu. Jadi ya moga-moga enggak. Nah ini ada 5 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di Poli. Jadi ya sebelum Bapak, bukan sebelum ya, moga-moga enggak ketemu saya di Poli ya, saya jawab di sini aja. Yang pertama adalah, apa sih yang terjadi pada penyakit jantung koroner? Jadi ini jantung kita Bu, dia itu berdenyut. Bayangkan kalau usianya ibu 60 tahun, per menit 70 kali, per hari 100.000, per bulan 3 juta. Kira-kira dalam 60 tahun berapa kali berdenyut? Enggak bisa ngitung ya Bu ya, kalkulatornya ora cukup. Nah itulah makanya setiap kali kita itu disuruh bersyukur sama Tuhan ya, karena kita diberi jantung yang berdenyut terus. Nah dia bekerja memompa darah 5 liter semenit. 200.000 liter per bulan, umurnya 60 berapa liter? Sak kolam renang, luweh ya. Nah, supaya dia bekerja dengan baik, dia butuh suplai oksigen, kan memompa darah. Siapa yang mensuplai oksigen? Yaitu koroner, pembuluh darah koroner ini. Ini ibaratnya kayak saluran sawah itu saluran airnya ini, gitu ya. Kalau kita banyak kolesterol, gula, merokok dan lain-lain, akhirnya terjadi plak di sini, plak di sini, plak. Plaknya makin lama makin menumpuk, akhirnya alirannya nggak bisa lancar. Nah, inilah sumber gejala penyakit jantung koroner. Ya, kadang-kadang udah menyempit terus tersumbat. Kenapa kok tersumbat? Karena ada gumpalan darah. Ibu tahu ya, didih, tahu ya didih. Kalau zaman dulu enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, gumpalan darah didih itu trombus namanya. Kalau nyumpel di sini jadilah dia serangan jantung. Ini keraknya yang kuning, habis itu ada didihnya di dalam. Nah, itu yang membuat serangan jantung. Nah, kayak gini. Ini alirannya bagus sampai sini kayak enggak nyambung. Ada apa di sini? Ada kerak lemak sama ada gumpalan darah tadi. Atau bahkan berhenti total kayak gini, mampet-pet.
Aduh, kalau ini udah lorone ora karu-karuan. Kalau kayak gini, ya sebaiknya ketemu dokter jantung ya. Nggak harus ketemu saya sih, tapi harus ketemu dokter jantung. Jadi sekali lagi ini kerak lemak, ini gumpalan darah, ini yang menyempit ya. Nah ini, ruangan pembuluh darah itu harusnya gede kayak gini. Tapi ini keraknya makin lama makin banyak, makin banyak. Nah kadang-kadang udah sempit, tinggal segini, kan harusnya gedenya segini Bu. Segini, tiba-tiba ada gumpalan di sini. Nah itu yang namanya serangan jantung. Nah bisa mampet seperti ini. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop, didehnya ini yang hitam ini Bu. Ya, menyumbat. Oke. Nah kalau udah ada rusak ya akhirnya ototnya jadi kurang bagus karena nggak dapat oksigen. Nah ini contoh ketika dilakukan kateter, nah ini mampet di sini Bu. Nah itu ya, mampet. Kalau udah mampet, ototnya jadi jelek pompanya. Ini, nah ini, kalau otot yang bagus, mumpone roso. Bisa dibandingkan sama yang bawah. Aduh, ini yang bawah, sorry. Nah ini, yang atas tadi roso ini lemes. Ya, kalau ini masih bisa 2 ronde ya. Kalau ini setengah ronde aja enggak bisa Bu. Gitu. Ronde makan maksudnya, bukan yang lain ya. Jadi pertanyaan kedua, loh Dok penyebabnya apa? Gimana mencegahnya? Intinya memang ada hal-hal yang nggak bisa dirubah. Umur misalnya, umur aku mah tadi nom meneh kan nggak bisa. Itu nggak bisa. Laki-laki memang lebih resikonya lebih tinggi daripada wanita, harus diakui itu. Terus riwayat keluarga. Jadi nyuwun sewu kalau Bapak Ibu ada gejala jantung, putranya harus pola hidup sehat supaya enggak kena jantung kayak Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu enggak kena jantung tapi Bapak Ibunya jenengan ada sakit jantung, jenengan harus pola hidup sehat ya. Nah kalau ini bisa diubah, kalau tadi kan enggak bisa diubah. Maksud aku mau ganti bapak sama ibu yang enggak kena gula biar aku enggak kena juga, kan enggak gula, enggak bisa. Kalau ini bisa dirubah, misalnya berat badan berlebih, itu bisa dirubah. Terus kolesterol. Nah kolesterol ada 2 Bu, kolesterol jahat sama kolesterol baik. Nah musuh kita terutama adalah kolesterol jahat yaitu LDL. LDL ini yang harus kita tekan supaya serendah mungkin ya, sesuai dengan resikonya Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya harus rendah banget. Tapi kalau ada diabetes harus lebih rendah daripada yang tidak punya diabetes ya. Misalnya sama-sama normal, sama-sama 100 misalnya. Mungkin saya yang nggak ada diabetes nggak apa-apa. Tapi kalau buat Bapak yang diabetesnya tinggi, tidak terkontrol, harus di bawah 70 LDL itu. Jadi LDL ini nggak sama semua orang. Ya, karena LDL kolesterol jahat itu yang kalau numpuk ini yang normal. Ini pas kita umur 19 tahun, 17 tahun. Ketika umur 30 udah kenal macam-macam, tambah ini keraknya 40, 50. Ini kalau sudah 70, 60, 70 udah. Kalau makannya sate kambing terus ya gitu. Enggak pernah sate kambing kok saya Bu, tapi nasi goreng terus ya. Dan masalahnya kolesterol nggak ada gejala Bu. Loh kolesterol saya 270 kok nggak ada gejala. Memang seringnya nggak ada gejala ya. Nah jadi intinya kalau bisa secara umum kolesterol jahat itu kalau bisa di bawah 100 kalau memungkinkan. Jadi patokannya adalah LDL. Terus faktor resiko yang bisa dirubah merokok, ini nggak boleh ya. Bukannya kalau udah besar nggak boleh, masih kecil juga nggak boleh ya. Karena rokok itu makin banyak rokoknya makin resiko ya. Ini adalah kalau nggak merokok segini, rokoknya 2 pak segini, ini 3 pak segini, nah ini lebih dari 3 pak segini. Meningkat dengan jumlah rokok ya. Nanti kalau udah sakit jantung nggak kangen rokoknya Bu, kangen jantung yang dulu ya. Rokoknya udah nggak kangen lagi. Terus yang berikutnya adalah tensi.
tensi diusahakan normal. Dengan apa? Pola hidup sehat, ngurangi asin-asin, sama olahraga. Dok kok masih tetap tinggi ya? Berarti harus minum obat. Nggak usah takut minum obat tensi. Secara umum obat tensi itu aman, buat ginjal aman. Saya jamin. Semua yang kita katakan di sini itu dicatat sama malaikat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya toh Bu? Jadi kalau saya bilang aman, insya Allah aman. Satu. Yang ndak aman itu apa? Loh Dok, tetangga saya sudah minum obat tensi kok malah kena ginjal. Gek-gek karena obat. Nyun sewu itu persepsi yang salah. Jadi beliau mungkin minum obat tensi, tapi tensinya nggak pernah normal. Normalnya turun dari 200 turun jadi 160. Tapi 160 terus bertahun-tahun. Akhirnya ginjalnya, filternya ndak kuat. Akhirnya semprotannya kenceng terus, akhirnya filternya rusak. Jadi bukan karena obatnya, tapi karena ginjal tensi yang tidak terkontrol. Ngerti nggak maksud saya? Minum obat lama, tensinya nggak pernah normal, ya akhirnya ginjalnya kena juga. Tapi bukan karena obatnya. Gula juga sama, bukan karena obat gula, tapi gulanya tinggi terus, nggak terkontrol, akhirnya ginjalnya kena. Bukan obat gulanya yang bikin ginjal, gitu ya. Gula harus dikontrol dengan baik, ya. Keturunan, pola makan, berat badannya lebih, kurang olahraga, semua bisa menyebabkan gula. Indonesia nggak cuma korupsi Bu, gula juga nomor masuk 10 besar ya, ini nomor 4 dunia. Jadi menyedihkan kita itu, karena kita setiap hari dipampangi makanan enak terus, ya. Udah makanan enak mikir kredit, mikir utang, maka tambah stres, gulanya makin naik, gitu. Kalau sudah kena gula, maaf, resiko jantung jadi 2-4 kali lipat. Jadi kalau udah kena gula harus hati-hati banget ya. Ini karena komputernya di sana jadi kadang gini. Nah, sering nyun sewu kalau ada gula kena jantung, akhirnya maaf lebih sulit tertolong. Jadi kalau udah ada kena gula harus hati-hati. Kontrol ke dokter jantung, periksa ya. Mencegahnya gimana Dok? Banyak sayur, banyak buah, jangan banyak makan manis-manis, kurangi gorengan, sing enak-enak dikurangi. Kan biyen sudah nate nggih Bu nggih, zaman nom kan udah makan enak. Loh Dok, saya zaman nom tuh soro, gak untuk duit saiki, aduh niku repot niku ya. Kok kayak saya Bu, zaman nom ngirit sekolah spesialis bareng wis lulus, orang untuk mangan enak. Allah ya Allah. Ya, olahraga penting ya. Olahraga apa aja? Olahraganya gimana? 30 menit setiap hari itu udah cukup. Paling tidak seminggu total 150 menit. Bisa sampai 45 menit, bisa sampai 1 jam, boleh lebih. Tapi paling tidak minimal 30 menit. Olahraganya nggak ngemol ya. Ngemol itu bukan olahraga, itu dolan itu ya. Terus stres juga dihindari ya. Kalau ini agak sulit ya. Ekonomi lagi seret gini, kok ndak stres piye ya. Tapi intinya lapang lah kalau bisa ya wis lah. Alhamdulillah saya urip wis seneng. Itu Bu. Dewe ora enak, tapi ono sing luwih ora enak daripada awake dhewe. Nggih mboten? Jadi itu yang harus kita pikirkan sehingga supaya kita enggak terlalu stres. Terus pertanyaan ketiga itu kalau mau ngecek gimana sih Dok? Ngecek koroner. Pertama ke dokter, bukan ke tabib, bukan ke dukun ya. Ke dokter ngobrol, lah ini ngobrol ya. Bukan kayak gini, ini salah ini ya. Nah ini ngobrol, lah ini ngajak foto ya keliru. Ini pas saya masih muda Bu, 10 tahun yang lalu ya. Nah, ibunya ngajak foto Dok ya wis foto. Terus dokter akan menganjurkan, Dok saya kepingin ngecek jantung. Gimana ya? Oh ibu di EKG dulu yuk, rekam jantung. Nah rekam jantung itu melihat kelistrikan jantung untuk screening awal. Itu paling dasar. Oh EKG ini kok normal, tapi pasiennya kok kadang-kadang dodone ora enak ya Dok. Apa normal apa ora ya? Nah EKG ini akurasinya rendah.
tingkat ketelitiannya rendah, hanya 50%. Jadi koyok main kartu, main antara ya dan tidak, kita nggak bisa tahu. Jadi kadang-kadang dokter akan menganjurkan untuk treadmill, ya, yang lari-lari kecil di atas alat, atau kalau perlu bisa kalsium score atau CT scan jantung. Ini lebih lanjut. Nah, EKG bisa kayak gini. Oh, EKG ini wes ketok banget. Ini koroner Bu, maaf. Oke, itu bisa aja ketemu dari EKG. Tapi kalau EKG enggak ketemu gimana? Harus treadmill. Aduh, maaf ya Bu, tadi kepencet. Harus treadmill, tapi enggak harus lari-lari. Yang mana tadi Mas? Nah ini, treadmill tuh EKG-nya normal, begitu treadmill dia baru kelihatan. Kenapa demikian? Karena kalau waktu tidur kebutuhan oksigen sedikit. Suplainya mungkin kurang tapi butuhnya sitik. Jadi ora apa-apa, ora ketok. Nah, kalau pas treadmill lari-lari kebutuhannya naik. Sementara karena salurannya sempit, suplainya kurang. Ngerti nggak Mas Gu? Yang ngasih duit kurang. Butuhnya akeh, gek kroso jerit-jerit. Ngono. Nah, ini prinsip treadmill tuh kayak gitu. Nah, baru kelihatan. Ini kayak gini, normal pas awal, tapi begitu treadmill kelihatan, oh ini ada penyempitan atau penyumbatan. Loh Dok, treadmill kok enggak ketok ya? Aku pingin lebih detail, bisa namanya kalsium score dan atau kalau perlu CT scan. Ya. Nah, ini yang enggak ada kalsiumnya. Kalau enggak ada kalsiumnya mulus, tapi kalau ada kalsiumnya putih kayak gini. Biasanya kalau banyak putih-putihnya biasanya nyuwun sewu sudah ada gejala penyempitan. Nah ini, karena kalsium putih-putih ini akhirnya ditambahi kolesterol jadilah kerak lemak. Nah, semakin tinggi kalsium skornya, semakin tinggi resiko serangan jantung, semakin tinggi jantung koronernya. Nah, kalau perlu di CT scan itu ada kontras yang masuk terus difoto. Nah, ini kelihatan nih salurannya kayak gini. Ini 2 dimensi. Nah, kalau ini yang kiri yang mulus. Nah, ini masih bagus banget. Nah, ini udah. Nah, ini kerak yang kapur-kapur tadi ini enggak nyambung di sini. Sempit banget, ya. Dari CT scan. Nah, kalau perlu kadang-kadang bisa aja enggak treadmill, enggak CT scan karena dari EKG wes ketok banget Bu. Ngapain kita harus treadmill, ngapain harus CT scan kalau dari EKG udah kelihatan. Atau enggak CT scan tapi treadmillnya udah kelihatan. Akhirnya dokter akan menganjurkan namanya kateterisasi jantung. Ini adalah alat paling akurat untuk mendeteksi koroner, yaitu alatnya dimasukkan lewat tangan atau paha. Kalau saya sekarang 95% lewat tangan, masuk sampai ke jantung, sehingga kita bisa melihat koronernya. Nah ini, pasiennya sadar, bisa ngobrol, bisa cerita, kalau ada keluhan bisa anestesinya lokal aja di sini. Pelaksanaannya kira-kira 30 menit udah selesai. Tik, wah ini ternyata perlu nah ini, nanti akan kelihatan tuh koronernya kayak apa. Nih koronernya kayak gini, oh masih mulus, masih bagus, atau ada penyempitan atau penyumbatan. Oke Dok, saya sudah tahu cara mendeteksi. Sekarang kalau gejalanya serangan jantung gimana? Paling sering adalah nyeri dada. Cuma nyerinya nggak selalu di kiri. Saya masih punya pasien di atas di ICU, itu kemarin masuk ke dokter penyakit dalam dengan nyeri ulu hati. Tapi begitu dokter penyakit dalam meng-EKG, loh kok kurang baik. Dicek laborat, dikonsulkan saya, oh ternyata koroner. Nyerinya di sini Bu, ulu hati. Jadi tidak selalu di kiri, bisa di kanan, bisa di dagu, bisa di ulu hati, bisa di punggung. Ternyata kita kateter penyumbatannya ada 2. Ya. Kadang-kadang kalau serangan jantung ya sama mual, muntah, keringat dingin. Kalau ada gejala kayak gitu gimana? Segera ke dokter, jangan ke dukun, jangan dikeroi dulu. Nggak usah diblonyai minyak kayu putih. Baru gue disebul-sebul, gawe ke teh panas dan lain-lain, kesuwen. Karena
kita berpacu sama waktu. Makin terlambat, maaf banget, resiko kematian makin tinggi. Ya, jadi makin cepat dibawa makin baik, sehingga bisa tahu persis penyebabnya dari mana. Terus dok, kalau tetangga saya enggak ngomong bapak ibu ya, tetangga saya kena sakit jantung enaknya diapake gitu ya. Ada pilihannya, yang pertama ya obat. Tidak semua pasien jantung harus dikateter, tidak semua pasien jantung harus dipasang ring, tidak semua pasien jantung harus dioperasi. Enggak, bisa dengan obat beberapa pasien. Ya. Obat kok enggak bisa ya? Dokter menentukan yang lain ya. Ada option lain, misalnya kalau terpaksa banget di bypass. Nah, kalau bypass ini operasi Bu, di bedah jantung memang ini di sterilisasi terus di bedah. Nah itu. Atau ya tadi kalau masih memungkinkan bisa dilakukan, enggak usah ya, ngeri nanti Bu ya kalau operasi beneran tuh ya. Bisa dengan tadi kateterisasi jantung. Kita melihat penyempitan-penyumbatannya, terus kita lakukan kateter ya. Ini pembuluh darah yang normal, bagus. Ini mulu sampai bawah. Nanti tak kasih contoh pasien-pasien saya di sini. Ini wanita usia 88 tahun, udah sepuh banget. Tapi dia resiko piye wong masuk dengan serangan jantung, mau ndak mau harus dikerjain gitu. Ternyata kita kateter, kita lihat, ini yang kiri buntu, tapi ini kiri buntunya udah lama. Yang baru adalah yang kanan. Yang kanan ini baru, ini tersumbat baru saja. Ini sumbernya di kanan. Tapi kalau kita lihat nih kapornya banyak banget. Jadi kalau pasang ring biasa nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Nah ini yang normal harusnya kayak gini nih Bu. Nah ini mandek di sini saking sempitnya. Ini akhirnya terpaksa namanya di rotablator, di bur. Ya. Di Telogorjo sudah ada alatnya. Karena di balon nggak bisa. Akhirnya di bur, burnya kayak gini. Ini burnya itu jalan. Sur itu untuk mengikis kapurnya. Nah ini akhirnya alhamdulillah bisa tembus. Setelah itu baru dipasang ring. Ini usia 88 tahun Bu. Ya dokter ya karo deg-degan. Tapi ya piye ya, karena terpaksa harus dikerjakan, kalau udah dikerjakan malah fatal. Dipasang ring 2 hasilnya bagus, udah kayak gambar. Kalau yang ujung-ujung enggak tak kerjain, biar aja. Problem utamanya yang kita kerjain. Nah ini sekarang udah 90 tahun Ibu. Nah, udah bisa dada. Terus ini pasien mampet kalau ini serangan jantung, dipasang ring akhirnya lancar. Kalau ini sering Bu dikerjain. Kita sering, alhamdulillah hampir 99% baik. Asal jangan terlambat. Oh udah terlambat tuh ototnya udah jelek banget, dipasang ring kadang-kadang enggak bisa balik. Ibarat sawah, wis kesuwen ora entuk banyu, akhirnya tandurannya wis rusak. Dikai pupuk, dikai pipa baru tetap enggak bisa. Akhirnya itu yang bikin. Nah, itu kemudian kadang-kadang pasien dengan gagal ginjal, kreatininya ini beliau udah 3. Jadi kita harus memakai kontras sedikit mungkin. Ini pakai alat namanya iFuse. Kita di sini ada. Ya, alhamdulillah udah ada. Pakai iFuse jadi enggak pakai kontras. Jadi yang biasanya masang ring kayak gini minimal itu 100 cc biasanya. Ini kita bisa hanya mengerjakan dengan hanya sekitar 3 tambah 3. Jadi 12 cc saja. Resiko ke ginjal sangat kecil. Jadi kesimpulannya apa Bu? Sehat itu murah. Lalu itu murah toh? Jaringan pinarak mriki gratis toh Bu? Kalau bayar bilang saya, nanti tak protes penitia. Ya. Murah, kalau sakit lah itu makan biaya harus opnam. Mencegah lebih baik daripada ngobati. Masalahnya mencegah ki angel. Panganannya enak-enak soalnya mriki. Nah itu. Makan sehat, olahraga teratur, stop rokok, obati hipertensi, obati diabetes, hindari stres. Angel-angel gampang ya, kayak mesti angel ya Bu, stres ya Bu. Ada-ada saka Purwodadi ini polit jantung Telogorjo. Cek dokter keluarga dan dokter jantung ya. Kalau ya ini ada buku yang bagus. Bapak Ibu enggak usah baca bukunya. Kesel ya, tak ceritani wae. Ini judulnya adalah The Miracle of Endorphin.
keajaiban dari endorfin. Intinya apa? Rasa seneng, rasa bahagia, rasa bersyukur itu akan menyehatkan kita. Ini udah terbukti. Ini sing ngomong wong Jepang, ya, ini ngomong Yusuf Suseno rak percaya, wong Jepang percaya. Ah itu, ya bersyukur, kalau bisa cantik, sehat, bebas serangan jantung. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, terima kasih kepada Dr. Yusuf. Baik Bapak Ibu, kami akan membuka sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu yang mau menanyakan hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan. Dengan senang hati kami akan menjawab dan mendiskusikan bersama. Baik, saya persilakan kepada Dr. Sefri dan Dr. Yusuf dapat menuju ke panggung utama. Silakan untuk dapat menempatkan diri. Iya, sudah ada tangan-tangan yang terangkat dokter ya yang mau bertanya terkait dengan serba-serbi seputar penyakit jantung bawaan dan jantung koroner. Saya persilakan untuk penanya pertama. Iya, Ibu boleh dibantu untuk mic-nya ya, Ibu yang ada di tengah, di belakang. Iya, silakan Ibu berdiri. Dipersilakan untuk perkenalan Ibu. Perkenalkan nama saya Wahyu Sinta. Saya mau tanyakan dok ya, suami saya tuh kok tangannya tuh kadang telapaknya tuh kok berkeringat gitu ya. Itu apakah gejala jantung atau gimana? Terus juga kadang-kadang kalau dada yang sebelah kiri itu kok kadang tuh sengkring sakit gitu loh. Tapi kalau diminumi air putih banyak itu kok hilang gitu, lama-lama hilang gitu. Apakah itu gejala penyakit jantung atau bukan? Terima kasih. Iya, silakan Dr. Yusuf. Iya, dokter. Langsung saya jawab ya Bu, maaf tadi asmonnya saya agak kurang jelas. Intinya kalau tangan berkeringat tidak selalu jantung, ya tenang aja ya. Jadi kalau yang berkeringat tangannya nggak selalu jantung, ada beberapa kelainan lain tapi tidak selalu jantung. Tapi bisa menjadi kelainan jantung, terutama kalau keringatnya keringat dingin, disertai dengan pas nyeri dada terus keringat dingin lah itu bisa. Tapi keringat tidak selalu jantung, itu yang pertama. Terus kalau setiap nyeri dada itu kalau memang udah usia ya agak lanjut, apalagi ada faktor resiko lain, menurut saya sebaiknya dicek lebih detail ya supaya memastikan ini jantung apa enggak. Biasanya memang nyeri dada jantung itu sifatnya agak lama sedikit lah Bu. Misalnya menit, hitungannya menit. Kalau hitungannya detik kayak dijiwit, cedut, habis itu hilang, biasanya bukan jantung. Tapi kalau agak lama, 30 detik, 1 menit, 2 menit, apalagi makin lama itu mungkin jantung, masih mungkin, belum tentu. Tapi kalau lama banget, berhari-hari kok ya nyeri terus, ya mungkin juga bukan jantung ya. Tapi kalau hitungannya seperti itu. Jadi menurut saya mungkin ada baiknya Bapak dicek aja, dipastikan. Ngeten Ibu. Ya baik, untuk seminar ini ditayangkan juga melalui live YouTube dan Instagram. YouTube di SMC Rumah Sakit Telogorjo, juga Instagram di rs.telogorjo. Untuk sahabat Telogorjo yang menyaksikan secara online boleh menanyakan langsung melalui live Instagram, akan coba kami jawab di sini. Baik, untuk pertanyaan kedua, dipersilakan. Iya dok. Iya, boleh di depan Ibu yang berbaju putih. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Dr. Efri dan Dr. Yusuf. Saya mau menanyakan dok, teman saya itu sudah pasang ring 1. Kemudian tidak lama kemudian dia itu sesak lagi. Terus masuk ke rumah sakit untuk pasang ring. Apakah setiap orang yang punya sakit jantung itu harus pasang ring terus-terusan dan sampai berapa ring yang dia harus siapkan untuk dirinya sendiri? Dan maaf dok, biayanya itu loh dok, kadang-kadang kan kita kan nggak tahu biayanya sampai berapa karena orang itu termasuk tidak mampu dok. Kasihan dok saya ngelihatnya dok. Bagaimana itu selanjutnya gitu loh. Terima kasih. Oh ya, nama saya Ina Martini dari Perwosi.
Makasih, selamat siang. Iya, terima kasih Ibu Ina untuk pertanyaannya. Dokter Yusuf, silakan untuk menjawab. Dokter. Ya Bu Ina, saya ikut prihatin ya. Jadi sebenarnya berapa ring yang dibutuhkan itu tergantung hasil kateter dulu. Dari kateter kita udah tahu nih, oh berapa titik yang sempit. Misalnya nyuwun sewu yang sempit 3 atau 4. Bisa saja waktu pertama kali dipasang, dipasang yang paling penting. Yang terpaksa harus dipasang saat itu 1 misalnya. Ternyata dalam evaluasi, oh ternyata kok yang lain mula-mula diasumsikan wes ora usah dipasang dulu. Tapi ternyata kemudian keluhannya makin bertambah, yang akhirnya dipasang. Jadi tidak semua pasien jantung harus dipasang ring, itu yang saya ingin sampaikan. Banyak pasien saya yang ada penyempitan 70%, 80%, pilih obat, oke Bapak pilih obat, saya beri obat, asal Bapak rajin, kolesterol normal, gula normal, tidak ada keluhan, oke kita go ahead obat. Tanpa pasang ring Bu, tanpa bypass, itu 1. Tapi kalau dengan obat masih nyeri, atau penyempitannya banget, atau di tempat-tempat yang sangat-sangat vital kayak di pangkal, ya mau ndak mau harus dikerjain gitu. Jadi tidak semua harus pasang ring, tidak harus selalu tambah ring terus, itu juga enggak ya, tergantung hasil kateterisasi. Tapi ada kemungkinan enggak setelah dipasang ring bisa habis pasang ring baik setengah tahun gulanya tetap tinggi, tensinya tinggi, kolesterol tinggi, dahar jeroan terus, enggak ngunjuk obat, ya akhirnya pasang ring lagi. Ya, kita nggih Bu Ina, nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ya Ibu yang berkerudung hitam berhijab, ya silakan mohon dibantu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Novi. Jadi begini, di tahun 2008, kebetulan waktu itu saya masih berusia 25 tahun dan saat itu saya kena serangan jantung, dirawat di HCU waktu itu 5 hari dan 5 hari di kamar biasa. Dari hasilnya memang CKMB saya, enzim CKMB saat itu 3 kali normal. Dan saat rutin untuk konsultasi dokter after perawatan itu, saya masih belum tahu penyebab serangan jantung saya apa. Lalu di tahun 2011 ketika saya harus melahirkan, saya kan harus konsultasi dulu karena saya takut tidak bisa melahirkan normal. Saya kembali ke dokter jantung saya waktu itu. Di sana saya bertanya, sebenarnya apa sih penyebab serangan jantung saya saat itu? Kalau misal saat ini saya bisa melahirkan secara normal. Waktu itu dokter jantungnya bilang, oh bisa melahirkan secara normal. Alhamdulillah sampai umur saya di 40 tahun ini dengan 5 anak lahir normal, belum pernah kena serangan jantung lagi. Jangan sampai. Nah, waktu itu yang disampaikan oleh dokter adalah serangan jantungnya terjadi karena ketidakseimbangan elektrolit. Nah, yang saya tanyakan saat ini adalah yang dimaksud ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh itu seperti apa, kenapa bisa menyebabkan penyakit jantung. Karena waktu itu saya nggak sempat tanya sama dokter dan sampai saat ini belum pernah ketemu lagi dengan beliau. Lalu penyebabnya apa? Kenapa ketidakseimbangan elektrolit bisa terjadi di tubuh kita? Pencegahannya seperti apa? Apakah hal itu bisa terulang kembali? Begitu, terima kasih. Iya, dipersilakan kepada Dokter Sefri. Iya, silakan dokter. Iya, wah umur 25 tahun serangan jantung. Mungkin apa yang saya khawatir serangan jantung atau mungkin listriknya, disebut listriknya enggak? Elektrolit. Ya, biasanya ketidakseimbangan elektrolit itu efeknya ke listrik jantung ya. Jadi bukan penyumbatan di koroner, tetapi listrik jantungnya itu yang dimana kita semua tuh ada
jaras listrik yang mengontrol detak jantung itu teratur, itu terganggu. Ya, yang kemudian gejalanya seperti serangan jantung yang mungkin dijelaskan ke awam seperti serangan jantung. Nah, apa saja yang membuat listrik itu tidak teratur? Salah satunya benar adalah elektrolit yang tidak seimbang, mungkin kaliumnya terlalu rendah atau justru terlalu tinggi, magnesium. Nah, itu bisa mempengaruhi, membuat listriknya tidak tidak seperti normalnya. Ya, kemudian apa penyebabnya? Banyak faktor, mungkin dari asupannya atau mungkin dari ekses berlebihan berkurang, misalnya banyak berkeringat atau sedang ada diare atau muntah misalnya, contohnya itu hal-hal yang seperti itu yang bisa membuat listrik itu kemudian alirannya tidak seperti biasanya. Ya, karena untuk bisa menentukan listrik itu harus ada elektrolit yang masuk keluar ke dalam sel otot jantung. Mungkin menurut saya kok sepertinya itu. Tadi kalau nggak ngomong elektrolit, saya pikir awal adalah memang serangan jantung yang pada usia muda yang kadang latar belakangnya adalah radang, artritis. Jadi waktu kecil mungkin pernah infeksi, ada tuh namanya Kawasaki yang kemudian menjadi radang di pembuluh darahnya, sehingga mudah terjadi plak-plak yang itu sering terjadi, kalau pun terjadi itu di usia muda dan sering diffuse. Mungkin dokter Yusuf pernah dapat beberapa ya dok, yang wanita usia muda tapi diffuse. Nah itu mungkin waktu kecilnya pernah radang, itu Kawasaki salah satunya, arteritis. Tapi kalau itu nggak pernah dicek koronernya, mungkin di kateter atau di ya. Baik, tapi sekarang udah yang penting nggak ada keluhan kan ya. Jadi mungkin itu elektrikalnya menurut saya yang mungkin sempat tidak seimbang tadi, terus terganggu, tapi dengan mungkin pola makan asupan yang baik, kemudian tidak ada diare dan lain-lain penyakit yang membuat elektrolit terbuang, itu jadi stabil ya. Mungkin itu menurut saya. Iya, terima kasih Dokter Sevri. Sudah cukup Ibu menjawab? Ya. Selanjutnya, ya boleh dibantu untuk mic-nya, ya untuk Ibu yang ada di tengah. Yang ada di tengah ya Mas. Yang pakai baju Kenzo, yang pakai kacamata, Iya. Silakan. Ya, selamat siang dok, saya Siska. Saya mau tanya, tadi kan kalau ada penyumbatan itu ya dok, terus kalau misalnya penyumbatan itu apakah yang biasanya bikin jantung itu bengkak ya dok? Terus kemudian kalau misalnya ada pembengkakan gitu di jantung itu biar bengkaknya itu mengecil itu bagaimana? Terus kemudian apakah kalau misal ada pembengkakan gitu di jantung itu apakah bikin nafas itu juga sesak atau istilahnya terengah-engah gitu ya dok ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih dok. Terima kasih. Silakan Dokter Yusuf. Oke, jadi penyumbatan itu bisa, kan pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung ya, namanya koroner. Koronernya tersumbat, akhirnya ototnya mengalami tanda kutip kerusakan ya. Karena kerusakan itu biasanya otot jadi apa? Yang biasanya tebel itu jadi menipis. Menipis akhirnya terjadi perubahan bentuk. Dari tebel segini, tipis terus jadi besar. Nah, kalau udah besar ya bisa jadi sesak karena akhirnya pompa jantungnya jadi kurang baik. Akhirnya capek dan lain-lain, itu bisa dari koroner. Tapi kelainan otot jantung yang membesar itu tidak selalu koroner juga, Ibu. Ada beberapa yang lain yang bikin otot jantung membesar. Misalnya hipertensi lama. Memang dari lahir ototnya besar. Mungkin nanti Dokter Sevri bisa jelasin. Ototnya gede, ototnya tebel, ada masalah lain. Atau gula juga bisa. Namanya kardiomiopati diabetik. Jadi gula yang tinggi, gini. Gula itu kalau tinggi ibarat hama. Salurannya mungkin nggak apa-apa, tapi tandurannya jelek, ngerti nggak maksud saya? Karena hama. Akhirnya airnya itu keruh, akhirnya ototnya jadi jelek, menipis membesar. Terus diapakan?
Ya kalau di kita di Indonesia dengan pompa jantung yang jelek, miopati hanya obat saja kalau di kita ini. Sebenarnya kalau di luar ada option sampai misalnya transplant, transplantasi jantung ya. Tapi kalau di Indonesia ya masih jauh gitu ya kayaknya sih. Oke, saya kira gitu. Ada tambahan Dr. Sefri? Silakan Dr. Sefri, tambahan. Dikit aja udah. Jadi pembengkakan jantung itu bisa banyak penyebabnya, tidak hanya penyumbatan. Jadi penyumbatan salah satu dari penyebab pembengkakan. Ya, jadi tadi saya jantung bawaan pun beberapa karena bocor jantungnya kan, jadi jantung kerja berat. Yang salah satu sisi kerja berat, yang satunya kerjanya kurang sehingga bisa bengkak juga sisi yang satunya. Itu salah satunya. Kemudian tadi yang paling sering juga tensi atau bahkan ada yang orang atlet ya dok ya, atlet heart itu karena dia kerja berat itu jantungnya bisa juga bukan bengkak ya, tebal, tapi fungsinya bagus ya. Nah, biasanya kalau yang tadi paling sering memang di populasi kita adalah karena penyempitan yang serangan jantung seperti Dr. Yusuf sampaikan. Jadi kayak balon karet lah ya, kalau lama-lama kan melar karena dia menipis, melar. Yang bengkak itu kalau melar ya kayak karet ya, kalau udah melar banget kan daya jebretnya kan nggak bagus, jadi mompanya juga nggak bagus, jadi dia sesek, gampang capek gitu. Kalau ada pembengkakan biasanya memang keluhannya seperti itu salah satunya ya. Oke, semoga bisa menambahkan. Baik, sudah cukup menjawab. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang bagian belakang boleh dibantu. Ya pakai masker putih, ya. Pakai kerudung abu-abu, ya silakan. Selamat pagi dokter, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Kansa, umur 26 tahun. Jadi gini dok, waktu itu kan pernah ada fasilitas MCU dari perusahaan. Kebetulan ada pemeriksaan EKG. Nah, pada pemeriksaan EKG itu ditemukan ada ketidaksesuaian irama jantung. Nah, ketika saya lanjut ke dokter spesialis jantung, katanya itu karena kardiomegali. Kemudian dilanjutkan lagi ke spesialis penyakit dalam, itu karena adanya kekurangan HB kayak gitu dok. Nah, itu yang EKG pertama. Kemudian setelah pengobatan kan dikasih obat tambah darah sama dokternya. Nah, itu udah baik itu dok. Nah, kemudian EKG, saya penasaran EKG lagi. Nah, ketika EKG lagi itu ternyata masih kedetek si irama jantungnya ini, tapi beda diagnosis. Dia diagnosisnya katanya aritmia atau ya aritmia kayak gitu. Nah, yang di diagnosis kedua ini juga setelah kata dokternya kalau emang nggak ada keluhan itu ya udah nggak usah di ekokardiografi atau USG atau CT scan gitu-gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini sih alhamdulillahnya saya nggak pernah ada keluhan sama sekali terkait dengan jantung, entah itu nyeri dada ataupun mungkin sesak nafas, itu nggak pernah. Nah, baiknya saya apakah harus memeriksakan lebih lanjut terkait dengan USG atau MRI atau CT scan seperti itu, karena saya tuh udah 3 kali EKG, hasilnya tetap ada kelainan pada irama jantung seperti itu, padahal saya nggak punya keluhan apa-apa. Dan mungkin dari riwayat lahir pun kayaknya saya tanya ke orang tua, saya juga nggak ada riwayat penyakit bawaan jantung gitu sih dok. Terima kasih. Ya silakan Dokter Sefri. Oh ya, mungkin agak relate berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya Mbak. Tadi ya, jadi aritmia itu listrik, kelainan atau gangguan dari electrical jantungnya yang memang paling bagus kedeteksi dengan rekaman jantung EKG. Nah, jenisnya tuh macam-macam Mbak, ada yang sederhana ringan atau yang ibaratnya memang tidak perlu diapa-apakan, atau ada juga yang warning yang tadi bisa seperti serangan. Nah, kalau saran saya sebaiknya untuk memastikan diperiksa yang lebih detail lagi, contohnya dilihat struktur jantungnya apakah ada kelainan yang membuat dia ada detak aritmia, atau tadi cek darah yang mungkin lebih lengkap elektrolit juga ya, nggak cuma HB yang anemia. Dan beberapa rekam jantung untuk tahu ini letal nggak itu perlu rekam jantung yang lebih lama, nggak hanya sekali yang hanya beberapa
detik atau menit direkam, tapi EKG yang bisa sehari atau 3 hari untuk lihat seberapa sering dia muncul, seberapa parah atau seberapa ringan. Karena memang benar ada kelainan electrical arrhythmia tadi yang sebenarnya nggak apa-apa, ringan. Yang nggak perlu obat atau nggak perlu, hanya perlu menenangkan diri aja bahwa ini oke gitu. Tapi ada juga kelainan yang memang waspada, harus perlu pemeriksaan lebih lanjut lah. Untuk memastikannya saran saya cek aja untuk tadi lihat struktur jantungnya adakah yang mendasari kelainan listrik tadi, cek darah atau juga tadi EKG yang tidak hanya EKG biasa resting tapi yang mungkin bisa 24 jam contohnya begitu. Ya, jadi bisa tahu benar dalam sehari itu dia seberapa sering munculnya. Ada ininya batasannya, soalnya dibilang parah kalau sekian, dibilang ringan kalau sekian gitu. Ya, ya semoga bisa. Baik, terima kasih Dr. Sefri. Dr. Sefri dan Dr. Yusuf, mungkin untuk 2 pertanyaan terakhir saya ambil dari Instagram Live. Baik, ada pertanyaan dari Devata 657. Dokter, bagaimana prognosis jangka panjang bagi anak yang memiliki penyakit jantung bawaan setelah menjalani operasi? Silakan Dr. Sefri. Jawab. Iya. Ya, prognosisnya tergantung kelainan yang mendasari ya, tapi mayoritas apabila sudah dilakukan koreksi dengan surgical itu prognosisnya lebih jauh lebih baik. Ya, dengan mortalitasnya yang lebih turun dan morbiditas, dalam arti yang penting dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kan pingin kan dia tetap berkarya, dia tetap nggak cuma di tempat tidur sesek-sesek aja kan nggak. Yang penting kan itu mungkin targetnya. Jadi prognosisnya setelah dilakukan koreksi mayoritas jauh lebih baik. Ya, baik, terima kasih Dr. Sefri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Alicia 10. Mau tanya dok, saya itu baru ketahuan ada klep terbuka sedikit di jantung sehelai rambut. Itu apakah harus operasi dok? Dipersilakan Dr. Yusuf. Ya kalau sehelai rambut enggak usah. Kalau rambutnya banyak ya nanti dipikirkan. Jadi intinya kebocoran klep itu sering memang ya dari sononya udah kayak gitu. Dari lahir udah dapat dari situ ya. Tapi ada yang memang dengan kondisi-kondisi tertentu agak lebih serius. Misalnya ada infeksi di masa kecil, ada peradangan, terus ditambah misalnya ada masalah lain, hipertensi, koroner, diabetes, itu kelainan klep bisa bertambah ya. Jadi tidak semua harus dilakukan tindakan, tidak semua harus obat, tidak semua harus pemeriksaan yang canggih-canggih ya. Intinya ketemu sama dokter jantung, ngobrol, didengarkan, oh ibu enggak apa-apa, mungkin memang mbaknya tadi memang yakin enggak apa-apa sama dokternya ya udah. Tapi kalau ragu mungkin dites lebih detail lagi. Jadi tergantung pasien ke pasien tuh ya gitu. Baik, terima kasih Dr. Yusuf dan Dr. Sefri. Mungkin ada closing statement dok dari Dr. Yusuf dan Dr. Sefri untuk sahabat Logorjo dalam menjaga kesehatan jantung. Kalau pesan saya intinya seperti tadi, mencegah itu lebih baik dari mengobati. Jadi Bapak Ibu harus pola hidup sehat, jaga diri baik-baik karena kalau sakit yang repot pertama adalah diri kita sendiri, ya. Ya, kita akan kehilangan waktu, kehilangan macam-macam kalau sakit harus di rumah sakit dan lain. Jadi kalau bisa dicegah jangan sampai sakit. Terima kasih. Baik, oh iya Bapak Ibu akan ada giveaway e-money ya untuk sahabat Logorjo yang bisa menjawab pertanyaan ya. Dari Dr. Yusuf, pertanyaan terkait materi saya mau tanya. pertanyaan pertama ya dok. Oke, kira-kira kalau kadar kolesterol rata-rata kita itu sebaiknya kurang dari berapa? Yang paling belakang, boleh dibantu mic-nya ya yang pakai masker yang tercepat. Yang mana Mbak? Yang pakai Ya, masker pojok, Mbak, putih yang pojok. tercepat dok. Kolesterolnya kurang dari 200 dok. Kolesterol, tadi kolesterol ya? Oh iya, kalau kolesterol total bener, Bu. Bener. Oh betul dok. Jadi saya lupa nambahin kolesterol LDL, maaf ya. Tapi kalau kolesterol total betul 200. Oh, iya. Selamat mendapatkan giveaway e-money 50.000. Nanti untuk nomor bisa diberikan ke meja registrasi. Pertanyaan kedua, dokter. Apa? Oh ya boleh.
Jadi apa tadi ya? Mungkin pembagian kelainan jantung tadi ada 2 apa? Belakang dulu kayaknya deh yang baju merah. Iya silakan. Boleh dibantu mic-nya? Biru dan tidak biru, betul. Sianotik dan asianotik, oke. Biru dan betul, tidak biru, sianotik ya. dan oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin 1 kali lagi ya, Dok ya. Dokter Sefri, silakan Dok. Oh udah ngacang duluan. Padahal pertanyaannya belum ada. Silakan Dokter Sefri. Jadi kapan proses pembentukan jantung pada janin? Aduh mana? Silakan dokter boleh menunjuk. Kayaknya yang depan dulu nih aku tadi lihatnya. Yang mana, baju Dok? hijau tapi. Baju hijau, iya. yang Silakan. duluan. Boleh dibantu. Kapan? Semester awal, Awal tuh kapan? waktu 1 bulan. Dari semester awal gitu. Belum, kurang tepat. Kurang tepat. Mana lagi aku bingung nih. Boleh Dok. Mbak Bunga yang milih deh. Oke, turun dulu ya Bapak Ibu. Ganti pertanyaan aja. Ganti ya, pertanyaan, ganti iya. aja, Silakan ya. Dok. Trimester pertama itu 3 bulan pertama. Ya 4 bulan pertama. Oke, ganti apa lagi ya pertanyaannya? Tadi kalau ada kegawatan yang biru makin biru spell, posisi apa yang disarankan? Yang aku ngelihat yang kerudung nih tadi. Yang Sama ungu, ya? yang ungu silakan. Oh, yang ungu. Kerudung ini depan. Yang ungu Dok? Baju ungu? Iya. Baju ungu, baju ungu. Kayak kerudung ini. Oh benar. kerudung itu betul. Posisi apa? Posisinya ditekuk lututnya Ke? ya atau ke dada. Dada. Ini chest position. Oke benar. Oh, mendengarkan. Selamat mendapatkan GoPay 50.000. Baik, terima kasih untuk Dr. Sefri dan Dr. Yusuf untuk bincang-bincangnya hari ini. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Sefri dan Dr. Yusuf. Dipersilakan dokter untuk dapat meninggalkan tempat.